memperbanyak berzikir ya, memperbanyak mengaji, memperbanyak ilmu agama. Tapi yang paling penting dari itu semua adalah menjadikan hati kita ini tentram, hati kita ini tenang, hati kita ini damai. Apa yang disebut hati kita tentram, hati kita tenang, hati kita damai adalah hati yang bersih itu. Kira-kira kita mau puasa, puasanya udah bagus, sahurnya udah tepat waktu, sholatnya 5 waktu, ngajinya udah bagus, berbukanya apalagi, orang belum buka dia udah buka duluan, berbukanya bagus, ya enggak? Tapi kalau dia hatinya nggak bagus, kira-kira puasanya diterima nggak? Puasanya diterima nggak? Nah, puasanya nggak diterima. Kenapa? Nabi katakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memperhatikan, tidak melihat daripada wujud kalian, daripada rupa kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat daripada harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati kalian dan amal perbuatan kalian. Makanya nih kalau nanti lebaran bulan Syawal bukan baju baru doang yang baru. Iya. Bukan harta kita aja yang kudu baru, tapi yang baru juga hati kita. Kenapa yang namanya Syawal itu naik? Syawal itu artinya naik. Ya, naik. Tahu nggak? Syawal tadi bulan apa artinya? Naik tuh. Artinya apa yang naik? Iman kita, kualitas takwa kita, kualitas ibadah kita. Dari mana kualitas ibadah kita dan iman kita ini bisa naik? Memperbanyak daripada amalan-amalan yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, diperbagus lagi nanti di bulan Ramadan. Nah, ini tawakuf ini bukan berhenti ngaji, bukan. Kenapa? Karena orang itu kalau tawakuf pengajian biasanya di bulan Ramadan itu aktivitas banyak. Aktivitas banyak. Jangankan aktivitas banyak, itu pengeluaran aja juga ikut banyak keluar. Biasanya kagak minum es buah, jadi minum es buah. Ya. Biasanya makan yang biasa-biasa aja, pengen makan yang kagak berhayal banyak. Tuh. Sama dengan hal yang demikian. Jadi aktivitasnya ini banyak bulan puasa, makanya ditawakufin. Sementara kenapa? Di lain hal juga orang yang berpuasa kan lemes itu, ya, lemes. Makanya itu kalau masjid musola bulan puasa rame. Kenapa? Tidur semua, lemes. Apalagi ada AC kayak begini, udah dah. Masjid musola paling laku bulan puasa. Bukannya ngaji, bukannya sholat, tapi apa? Malah pada tidur. Makanya ditawakufin sementara. Nah, di mana kita ngaji? Ya enggak, di mana kita taklim? Kita taklim bisa. Kita taklim pada guru-guru kita yang biasanya memang dalam bulan puasa, ya enggak, diadakan pengajian yang banyak juga. Nah, kita jangan putus kita taklim. Kenapa? Hati ini kalau kita enggak istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, hati kita ini bisa kendor. Ibarat kita punya keahlian, kemudian keahlian kita ini kita nggak latih, kira-kira kaku nggak? Kaku. Biasanya nyetir mobil, tahu-tahu udah setahun nggak nyetir mobil, kira-kira kaku nggak kita nyetir mobil? Kaku. Sama dengan kita ibadah sama Allah. Ya kan biasanya sholat 5 waktu yang namanya yazid wa yanqus iman, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Tuh. Tadinya sholat 5 waktu cakep, tahu-tahu banyak godaannya, kali yang udah lama jomblo sholatnya 5 waktu, gara-gara punya pacar jadi lupa sholat. Kebanyakan dia nggak jalan keluar nyari musola ribet kan begitu, benar nggak?
Betul itu. Nah, makanya harus dilatih. Makanya seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berikanlah aku nasihat, yang mana nasihat tersebut belum pernah kau berikan kepada sahabatmu yang lain." Kalau Nabi ngasih nasihat sedikit, padat, paham. Tapi kalau kita nggak ngasih nasihat panjang, lebar, agak paham-paham. Tuh, Nabi sedikit udah paham udah. Apa singkat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kul, katakan amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Tsumastaqim, kemudian istiqomah. Apa istiqomah? Continue kita ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Nabi. Nabi kalau ngasih nasihat singkat aja. Nabi kalau berdoa juga kagak panjang. Kalau kita panjang yang dibaca itu aja dikabul kagak. Nabi kalau udah minta enggak sedikit dikabul sama Allah. Tapi kalau kita minta doa sama Allah itu lagi kagak dikabul. Kenapa? Harus yang dibenahin ternyata hati kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala masih kecil dicuci hatinya sama Allah, dibelah dadanya sama Allah. Kemudian tatkala ingin Isra dan Mi'raj pun Rasulullah mengalami hal yang sama, dicuci lagi hatinya. Ada bahkan ulama mengatakan pencucian hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini berkali-kali. Kenapa? Saking pentingnya amalan hati. Makanya kalau kita mau membedakan yang mana orang beriman dan yang mana yang gak beriman, tatkala disebut nama Allah Subhanahu Wa Taala bergemetar hatinya. Iya enggak? Kenapa? Saking banyaknya utang kita sama Allah. Takut kita sama Allah. Kita kalau ngutang, iya enggak? Kita kalau ngutang, nama itu rentenir aja kalau disebutin udah takut nggak? Takut nggak? Takut, apalagi ketemu. Nah itu sama. Takutnya kita sama Allah jadi bikin gemetar hati kita. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallaha wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya ciri orang yang beriman kata Allah Subhanahu wa taala tatkala disebut nama Allah Subhanahu wa taala bergemetar hatinya. Tatkala dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bertambah keimanannya kepada Allah lah kita bertawakal. Nah, ini yang namanya pentingnya hati. Iya enggak? Pentingnya hati. Sebab kalau kita ibadah kita bagus, ibadah kita baik, apalagi nanti bulan puasa, hati kita nggak kita benahin. Ini enggak? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kamin sa'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'adh." Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan amalan puasanya illa al-ju' wal 'adh, kecuali rasa lapar dan haus. Tapi kalau orang yang berpuasa, yang namanya orang berpuasa di bulan Ramadan, itu sepertiga awal di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala kasih rahmat. Sepertiga kedua di bulan Ramadan Allah kasih maghfirah. Sepertiga di akhir bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala kasih iqam minan nar. Nah, ini makanya yang Nabi bilang, "Idza dakhala Ramadan saffidatis syayatin wa futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar." Jika masuk ke dalam bulan Ramadan, syaitan itu dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Jadi setan itu kalau di bulan Ramadan itu dibelenggu, di penjara. Tapi pertanyaannya kira-kira bulan Ramadan kenapa masih ada aja ini orang laki yang merokok ngumpet-ngumpet ini? Yang ngopi ngumpet-ngumpet masih ada aja ya? Nah kan katanya setan nanti dibelenggu. Setan udah di penjara, nanti setan siapa? Bulan puasa, bulan Ramadan masih ada aja yang pacaran, buka puasa bersama, kak. Izinnya sama orang tua perempuannya ngajakin terawih bareng, kak. Nah, terawih gimana bisa bareng orang laki yang belum dipisah? Nah itu nggak boleh, sama aja bohong kayak begitu. Ternyata yang setan bukan setannya, diri kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri yang jadi setan.
Kata setan, gua mulu yang disalahin katanya. Puasa gua yang salahin, kagak gua yang enak yang pacaran dia, ngapa jadi setan yang disalahin? Gua salah jadi setan nih, ingin jadi orang tuh katanya nih. Nah saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati ini berperan penting bagi diri manusia. Inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam jasad itu ada yang namanya daging, mudghah, segumpal daging. Ya, di dalam jasad tadi ada apa? Segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluhu, jika itu daging baik, baik semua kata Nabi, semua jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, jika daging itu jelek maka jadi jelek semua. Dagingnya ala wahyul qalbu. Ingatlah yang dimaksud daging tersebut adalah hati. Jadi ini hati dibelah dada kita. Itu ada daging. Ternyata itu memang yang dinamakan hati itu. Nggak ada definisi lain, nggak ada pengertian lain. Yang dimaksud dengan hati adalah yang bisa dipegang oleh kita. Tergantung hatinya. Kalau hatinya jelek, hatinya buruk, nah itu bagian daripada orang-orang yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya oleh karenanya ya, banyak kita lihat orang-orang yang taklim, banyak kita lihat orang-orang yang ibadah, namun yang sangat sulit untuk dibenahi adalah permasalahan hati. Orang bisa syirik, orang bisa dengki dengan orang lain disebabkan karena hati. Kita lihat teman kita punya handphone baru, kesel teman kita yang punya, padahal minjem duit teman kita kagak, ngambil HP kita kagak. Kita lihat tetangga kita beli rumah baru, apartemen baru, kesel, akhirnya apartemen dia. Kita lihat teman kita kawin lah, kesel. Iya enggak? Apa tuh kawinin, kawin, bilang. Dari timur ke barat, dari musim rambutan sampai musim apa? Musim durian. Nah, kenapa? Karena itu hati. Kalau udah kesel sama orang, diomongin itu sama orang lain, dibicarain sama orang lain baik-baik. Kata Nabi SAW, ya, iyyakumul ghaibah fa innal ghaibata asyaddu minaz zina. Hati-hatilah kalian, jauh-jauhilah kalian dengan yang namanya gibah, ngomongin orang lain. Kenapa? Fa innal ghaibata asyaddu minaz zina. Karena yang namanya gibah, membicarakan aib orang lain ini yang benar nih. Ada orang seumpama mencuri, benar dia mencuri, kita omongin, apalagi enggak difitnah, kita bicarakan. Fa innal ghaibata asyaddu minaz zina. Karena sesungguhnya dosa gibah lebih besar hukumannya ketimbang orang yang berzina. Zina ada dua, ada zina muhsan, ada zina ghair muhsan. Bagi orang yang masih bujangan, dia berzina, hukumnya dicambuk 100 kali hukum Islam. Di dunia enggak dicambuk, di akhirat dicambuk. Kemudian orang yang sudah menikah, yang disebut dengan muhsan, salah satu pasangannya selingkuh, dia berzina, maka hukumnya dicambuk 100 kali, kemudian dirajam sampai dia meninggal dunia. Ini hukumannya. Tapi orang yang bergibah dosanya lebih besar daripada itu, saudara. Kenapa? Jikalau orang yang berzina kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi taubatnya murni dan diterima sama Allah. Tapi kalau orang yang ngomongin orang lain, ya, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taubatnya nggak diterima, kecuali orang yang ngomongin orang lain tersebut, orang yang bergibah tersebut minta maaf dengan orang yang diomongin. Ini baik. Iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jauh-jauhilah oleh kalian, hati-hatilah kalian dengan yang namanya sikap dengki. Kenapa? Karena yang namanya sikap dengki memakan kebaikan. Kita puasa di bulan Ramadan, kita perbaiki daripada amalan-amalan kita. Salah satunya apa? Jauhi daripada sikap hasad. Kita puasa udah, sholat udah, haji udah, dan lain sebagainya. Amalan-amalan yang kasat mata, amalan sholat udah kita perbaiki. Tapi ternyata itu hilang semua. Kenapa? Karena sikap dengki. Masya Allah. Ternyata cinta dengan orang lain, sayang dengan sesama muslim saudara kita, itu jauh lebih besar nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma dama al-'abdu fi 'auni akhihi.
Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong seorang hamba kecuali hamba tersebut menolong daripada hamba yang lain. Inna ahadukum la yu'minu ahadun. Tidak beriman salah satu di antara kalian kecuali kita cinta juga dengan saudara kita. Bahkan ada suatu riwayat, ada suatu kisah di mana ada seorang ulama namanya Al-Imam Ghazali. Pernah dengar nggak? Imam Ghazali sama Bang Ghazali beda ini. Bang Ghazali ya ada Imam Ghazali, ulama besar, ahli tasawuf, seorang wali besar, penulis ribuan kitab, muridnya tersebar di mana-mana. Tapi tatkala beliau meninggal dunia, di dalam kitab Nasaihul Ibad dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Mantani, Imam Nawawi bisa masuk ke dalam surga bukan karena sholatnya. Imam Nawawi bisa masuk ke dalam surga bukan karena amalan-amalan saleh lainnya, bukan karena ngajinya dan lain sebagainya. Ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, Imam Ghazali, ya Ghazali, engkau aku masukkan ke dalam surga karena engkau berbuat baik dengan seekor lalat. Seekor lalat, apalagi kita berbuat baik dengan saudara kita yang orang. Ya, Masya Allah, kita berbuat baik sama teman-teman kita. Kita berkasih sayang sama teman-teman kita. Ini Imam Ghazali masuk surga gara-gara lalat. Jadi lalat nempel di wadah pintanya nih. Sama Imam Ghazali didiemin, gak diusir. Nah itu penyebab daripada Imam Ghazali masuk ke dalam surga. Apalagi kita berbuat baik dengan manusia yang sama binatang aja dilihat sama Allah. Apalagi yang dengan manusia. Ini udah berapa menit nih? Ya, setengah jam aja. Ya, 10 aja. Jadi begitu. Pada intinya, pada kesimpulannya adalah perbaiki hati kita, ya, untuk mempersiapkan daripada bulan suci Ramadan. Selain persiapan fisik kita adalah persiapan batin. Apa persiapan batin? Adalah yang terpenting adalah hati. Kalau hati kita baik, kita ikhlas menyambut daripada bulan suci Ramadan. Makanya ada sebutan marhaban ya syahrul Ramadan.